Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatihah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi barakatihi fid dharain. Walamma kanat tilkal ahaditsu muta'aridatan wa muhtamilatan lit-ta'wili. Walamma kanat tilkal ahaditsu manakala ada banyak-banyak itu hadis muta'aridatan halnya berselisih wa mutamilatan berkemungkinan lit-ta'wili untuk ditakwil. Lam takum bihal hujjatu, lam takum tidak berdiri atau tidak berdiri biha dengan tilkal ahadis itu. Al hujjatu apa hujjah bi isbati raka'atit tarawih, di dalam penetapan rakaat tarawih. Litasa putiha untuk menggugurkan kepada tilkal ahadis. Jadi adanya beberapa hadis yang ikhtilaf, yang berbeda tentang rakaat tarawih, seperti di awal itu kan kemarin, pertemuan yang kemarin itu kan ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi, dari Ibnu Abbas, terus dari Ibnu Hibban ya. Dan yang dari Aisyah itu kan beda-beda. Jadi ada kalanya Nabi ya sholat 20, terus sholat 11 dan 8. Nah, maka dengan adanya hadis yang ikhtilaf ini tidak bisa ada hujjah yang pasti tentang jumlah rakaat tarawih. Litasaqutih untuk menggugurkan hadis ini tidak ada. Artinya tidak ada hujjah yang bisa menggugurkan perselisihan atau perbedaan di antara tiga hadis tersebut. Fa'adalna anil istidlali biha ila dalilil qati'. Maka kami ya membikin penetapan, pengambilan hukum itu kepada dalil yang qat'i. Apa dalil qat'i itu? Wa huwa al-ijma'u, adalah ijma' ulama. Wa huwa, adapun ijma' ulama itu ijma'ul muslimina fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah kesepakatan kaum muslimin di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab ala fi'liha 20 rakaatan,
mengerjakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Itu sifatnya ijma. Rawa al-Baihaqi bi isnadin sahihin, dalam meriwayatkan siapa Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Yazid, Sa'id bin Yazid, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Bahwasanya ya sahabat-sahabat pada waktu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu melakukan 20 rakaat. Wa amma indal immati arba'ah, adapun pandangan dari 4 imam, 4 mazhab ya, Hanafi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Fahukiya, maka dikisahkan, anil Imam Malik, dari Imam Malik, annat tarawih sittun wa salasuna rakaatan, bahwasanya tarawih itu ya 36 rakaat. Ini menurut Imam Malik. Wa inda baqiyatil asimmati, dan pendapatnya imam yang lain, sisanya imam yang lain, annat tarawiha 20 rakaatan bi asyri taslimatin, bahwasanya tarawih itu dilakukan 20 rakaat dengan 10 salam. Jadi kalau Imam Malik itu 36 rakaat, sedangkan yang lain Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali itu 20 rakaat. Faslun, inilah fasal wa fi rahmatil ummati manasuhu, di dalam kitab Rahmatil Ummah. Artinya keterangan ini dijelaskan di kitab Rahmatil Ummah. Faslun, oh sebentar. Oh ya, ini keterangan yang agaknya faslun ini ada di kitab Rahmatil Ummah. Faslun, wa minas sunani sholatu tarawih fi syahri Ramadan inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, wa hiya 20 rakaatan bi asyri taslimatin. Di antara sunnah-sunnah sholat tarawih di saat bulan Ramadan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa hiya 20 rakaatan bi asyri taslimatin, adalah 20 rakaat dengan 10 kali salam. Wa fi'luha fil jama'ati afdal, dan melakukannya itu dalam model berjamaah, afdalu adalah lebih utama. Jadi menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam dan dilakukan secara berjamaah. Wa qala Abu Yusuf, dan berkata siapa Abu Yusuf, man qadara ala ayyusalli fi baitihi, adapun orang yang mampu ala ayyusalli atas salat fi baitihi, di dalam rumahnya, kama yusalli ma'al imami, fal ahabbu ayyusalli fi baitihi, sebagaimana salat bersama imam, artinya berjamaah. Ini kata Abu Yusuf, maka itu lebih baik ya sholat di rumah. Jadi kata Abu Yusuf, orang yang bisa sholat di rumah dengan cara berjamaah, yaitu lebih baik, karena memang pada umumnya sholat sunnah itu ya lebih utama dikerjakan
di rumah daripada di masjid. Itu keutamaan yang sebenarnya. Tapi kenapa tarawih ini justru Sayyidina Umar ya di masjid? Ya karena ada tujuan lain, yaitu syiar. Karena kan 1 tahun 1 kali syiar, makanya seperti sholat tarawih, sholat sunnah tarawih, terus sholat sunnah 2 hari raya yang Idain, Idul Fitri dengan Idul Adha itu dilakukan di masjid karena ada tujuan syiar. Dan yang kedua, kenapa sholat sunnah itu diutamakan di rumah? Karena untuk memperbanyak, lihat suruh mawadi as-sujud, untuk memperbanyak tempat-tempat sujud. Makanya kita kalau sholat itu sebenarnya, kalau mau sholat sunnah ya, habis sholat fardu, habis sholat maghrib atau sholat isya, kita kalau mau sholat sunnah itu ya pindah tempat dulu. Itu keutamaannya. Maka ini menjadi tradisi di kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya ya orang-orang NU. Kenapa ketika tarawih, ini penting saya sampaikan. Kenapa ketika tarawih kita ini ada Bilal? Jadi setiap selesai 2 rakaat, setelah salam ada Bilal. Fadlan minallahi wa ni'ma, kan seperti itu Bilal. Ini kenapa ada Bilal di kita? Karena ya ulama-ulama kita ini bukan orang bodoh. Karena ada orang yang menyangka, kenapa tarawih ada seperti itunya, sahabat tidak ada seperti itunya. Saya cerita hadis ya. Ini biar menjadi dasar, menjadi ilmu untuk memahami kenapa ulama-ulama kita itu mentradisikan sholat tarawih itu ada Bilal. Nah, ini saya cerita. Ceritanya ada di hadis Sahih Muslim. Jadi ada sahabat Sa'ib bin Uhud. Itu satu ketika sholat bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah selesai sholat, Sa'ib bin Uhud ini langsung berdiri untuk melakukan sholat yang kedua. Kira-kira sholat sunnah lah, untuk melakukan sholat sunnah. Akhirnya ditegur dengan Muawiyah. Apa kata Muawiyah? La ta'ud lima fa'altah. Kamu jangan mengulang seperti itu sholatnya. Artinya jangan sholat. Kalau kamu mau sholat, jangan seperti ini. Jangan mengulang sholatnya gitu kira-kira. Idza shallaita fala tasilaha hatta tatakallam au takhruj. Kamu kalau mau nyambung sholat itu harus dipisah dengan pembicaraan atau pindah tempat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Karena sungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kami seperti itu. Allatu sholatun hatta natakallam au nakhruj. Jangan menyambung sebuah sholat, ya, menyambung sholat sehingga dipisah dengan natakallam au nakhruj, dipisah dengan pindah tempat atau dipisah sekedar berbicara. Lah kalau sholat tarawih, kita kan sholat 20 rakaat 10 kali salam. Lah kalau setiap habis salam mau dipisah dengan pindah tempat, ini kan kesusahan. Repot karena banyak jamaah. Lah maka harus dipisah ya natakallam dengan pembicaraan.
Daripada bicara yang aneh-aneh, kan mending diisi dengan sholawatan, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, seperti fadlam minallahi wa ni'ma atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti itu. Nah, terus kenapa harus menyebut nama-nama khalifah? Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya, Utsman bin Affan dan sampai Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Kenapa kau harus menyebut seperti itu? Daripada menyebut orang yang tidak jelas. Masa sementara kita sholat, kita beribadah kepada Allah mau menyebut Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, kan tidak mungkin, tidak pantas. Nah, makanya kita sebut ya para sahabat Khalifatur Rasyidin itu. Kenapa? Karena kita yakini sahabatnya orang soleh. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut orang-orang soleh, disitulah turun rahmatnya Allah. Nah, jadi itu ya yang mendasari kenapa kita ini setiap sholat tarawih itu ada Bilal. Nah, karena memang hadisnya ada di Sahih Muslim, hatta natakallam au nakhruj. Itu kasusnya itu kan Sa'id ya. Saya ulangi, Sa'id bin ketika sholat bersama Muawiyah. Itu Anda cek di Sahih Muslim, itu ada di situ. Nah, jadi ya ulama-ulama kita bukan orang yang tidak berilmu. Wa qala Malik, dan berkata siapa Imam Malik, qiyamu Ramadan fil baiti liman qawiya alaihi ahabbu ilayya. Melaksanakan, artinya bangun ya, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di dalam rumah. Bangun tengah malam maksudnya, ini qiyamul lail. Liman qawiya, bagi orang yang kuat, alaihi atas hal itu, untuk ibadah di qiyamul lail, ahabbu ilayya, maka ya lebih baik. Wa hukiya anhu anna tarawih sittun wa salasuna rakaatan, dan dikisahkan bahwasanya Imam Malik ini ya tarawihnya 36 rakaat. Wa haka, dan telah bercerita Sayyid Ahmad bin Hasan, dan telah bercerita siapa Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan, Sayyid Ahmad bin Hasan radhiyallahu anhu an Sayyid Ja'far bin Muhsin Maula Khailah, dari Sayyid Ja'far bin Muhsin, annahu qadima marratan ila Dalabil Hindi fi syahri Ramadan, bahwa sesungguhnya Sayyid Ja'far pernah sekali pergi ke Dalani di India, Delhi ya. Pergi ke Delhi di India fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Qala, berkata, fasadaftu ma'a wusuli khatma masjidin fil baladi. Lah ketika Sayyid Ja'far bin Muhsin ini pergi ke Delhi, beliau sampai di masjid mendapati hataman ya. Nah, sebentar. Oh ya, mendapati hatam di masjid, di salah satu masjid di Delhi. Falamma shallau isya'a, manakala orang itu ketika sholat isya, dakhalal imam ya masuk imam, yusolli bihi mutarawiyah, terus melakukan sholat tarawih. Dia habis sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Fasyara'a fi suratil baqarati ila an akmalul qur'ana kullahu bi sholatit tarawih. Maka dalam sholat tarawih itu ya fasyara'a fi suratil baqarati ila an akmalul qur'ana kullahu fi sholatit tarawih wa farahu waqtas sahari. Di tarawihnya itu yang memulai membaca surat Al-Baqarah. Akmalu Qur'ana kullahu fi sholati tarawih, sampai tuntas sempurna di dalam sholat tarawih. Jadi ini cerita Sayyid Ja'far ketika pergi ke Delhi, mendapati di satu masjid sholat tarawih itu ya
sampai hatam sholat tarawihnya satu malam itu. Wa farahu waqtas sahari, dan ketika selesainya itu ya pas waktu sahur gitu. Summa ja'a rajulun haikun wa da'ahum lisuhuri, maka datang seorang laki-laki yang pekerjaannya haik, tukang tenun. Wa da'ahum lisuhuri, mengajak orang yang sedang sholat tarawih itu untuk sahur, melakukan sahur bersama. Qala Sayyid Ahmad, berkata siapa Sayyid Ahmad? Wa akhbarani Ahmad Zahidin min ahli Madinah, menceritakan atau mengabarkan kepadaku Ahmad Zahid min ahli Madinah. Siapa Ahmad Zahid? Dari penduduk Madinah. Anna akhahu Umar Zahid, bahwasanya sesungguhnya Zahid, Ahmad bin Zahid itu punya saudara namanya Umar Zahid. Karena yahfadzul Qur'ana, ya karena yahfadzul Qur'ana, karena ada siapa Umar Zahid yahfadzul Qur'ana, menjaga terhadap Al-Qur'an. Ya hafal berarti. Walamma safara ila Istanbul, dan ketika Umar Zahid jalan-jalan pergi ke Istanbul, shallalailatan fi Ramadan, di Turki ya. Shallalailatan fi Ramadan bi masjidin sholatat tarawih imaman. Nah, terus sholat tarawih ya dia menjadi imaman, hanya menjadi imam. Jadi Umar Zahid menjadi imam pada sholat tarawih di Istanbul. Faqara'a fi kulli rak'atin juz'an minal Qur'anah, maka membaca di dalam setiap rakaat juz'an, yaitu juz minal Qur'ana, dari Quran. Jadi setiap rakaat ya satu juz. Setiap rakaat satu juz. Berarti kalau 2 rakaat ya 2 juz. Berarti kalau 20 rakaat ya dihabiskan berapa berarti? 20 juz ya, 20 juz. Wa fir raqatil akhirati qara'a baqiyal Qur'an. Nah, di rakaat terakhir itu sisanya, berarti 19 rakaat. Umar Zahid ini 19 rakaat itu ya 19 juz. Sisanya di rakaat terakhir. Berarti berapa sisanya? 11 ya, 11 juz. 11 juznya di rakaat terakhir. Wa qala, dan berkata siapa Sayyid Ahmad radhiyallahu anhu, qala Syaikhul Mubarak bin Muhammad Basahlin lil Habib Ali bin Hasan Al-Atas sanatan minas sinina wa huwa fi sigar. Terus ada cerita lagi bahwasanya Syekh Mubarak pernah berkata kepada Habib Ali bin Hasan di saat masih kecil, nuriduka ya Habib Ali, hadhihi sanata tusalli bina fi Ramadan fil masjid wa naj'alu laka syai'an min gullatil masjid fi maqabali dzalik. Nah, kata Syekh Mubarak, wahai Tuan, kami menginginkan yang kau sholat bersama dengan kami, artinya jadi imam pada saat malam bulan Ramadan. Nanti wa naj'alu laka syai'an min ghullatil masjid fi maqabali dzalik. Nanti kami akan mengupahi Anda, akan memberikan ujroh imbalan dari aset-aset masjid. Nah, gitulah kira-kira. Faqala Ali, maka berkata siapa Ali ini, Habib Ali, ya Syekh Mubarak, jazakallahu khairan. Wahai Syekh Mubarak, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan itu. Turiduni usalli fi Ramadan bil ujrah. Engkau menginginkan saya ini sholat lalu diberi upah. Wa akhbara jaddahul Habib
Husain bin Umar al-Attas bidzalik. Nah, terus Habib siapa tadi? Ali ya. Ini menyampaikan kepada kakeknya tentang tawarannya Syekh Mubarak tadi. Faqala lahul Habib Husain, maka berkata kakeknya kepada Habib Ali itu, "Ya Ali, lima la taqum misla ummi Musa?" Wahai Ali, kenapa kamu tidak melakukan itu sebagaimana ibunya Nabi Musa? Bagaimana ibunya Nabi Musa tarda'u waladaha wa ta'khudhu ajraha? Menyusui kepada anaknya tapi mengambil upah. Jadi kan Nabi Musa ini disusui oleh ibunya, tapi ibunya ini minta upah kepada Asyiyah, istrinya Fir'aun, karena mau dirawat Asyiyah kan Nabi Musa ini. Sir ila indi Syekh Mubarak, pergilah kepada Syekh Mubarak. Waqul, katakanlah lahu kepada dia, qala al-Habib Husain, berkata siapa Habib Husain, ij'alu lillazi taj'alunahu minal ujrah. Hanya ya disuruh bilang, sudah kamu pergi ke Syekh Mubarak, sampaikan kalau saya ya membolehkan hal itu terjadi. Artinya menjadi imam diberi upah dari kas masjid atau aset masjid itu diperbolehkan. Wa ana usalli indakum fil masjid. Dan saya sholat bersama kalian di dalam masjid. Dan saya akan sholat bersama kalian di dalam masjid. Qala, berkata Habib Ali, siapa Habib Ali? Fantasaltul amrah wa sirtu ila syai wa qultu lahu dzalika wa sallaitu bihim. Ya, Habib Ali melakukan apa yang disampaikan oleh kakeknya. Pergi ke Syekh Mubarak, terus menyampaikan hal itu. Ya, terus wa sallaitu bihim, salat bersama dengan para jamaah pada waktu itu, termasuk salah satunya adalah siapa? Syekh Mubarak. Hikayatu fi iktsari qiraatil Qur'an wa khatmihi. Nah, ini hikayah memperbanyak membaca Al-Qur'an dan menghatamkan. Wa yusannu iktsaru min qiraatil Qur'an, dan disunnahkan memperbanyak dari membaca Al-Qur'an. Wa qiraatuhu matlubatun fi jami' ayyamis sanah. Ya, membaca Al-Qur'an itu ya disunnahkan di setiap hari sepanjang tahun sebenarnya ya. Harus itu. Lakin fi Ramadan yang bagi ayazid ala ma yatluhu fi ghairihi. Akan tetapi di saat bulan Ramadan itu mestinya bertambah. Jadi kalau di bulan selain Ramadan mungkin satu bulan bisa hatam satu kali. Lah mestinya di dalam bulan Ramadan ya ditambah lah. Jadi kalau jika selain bulan Ramadan satu bulan hatam, maka di bulan Ramadan satu bulan 2 kali hatamnya. Intinya ditambah dari hari-hari biasa. Kalau setiap hari kita baca 1 lembar, nah maka di bulan Ramadan ya 2 sampai 3 lembar atau 1 juz. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadarasul Qur'an ma'a Jibril alaihi salam kullu amin fi Ramadan. Rasulullah itu tadarus dengan Jibril itu setiap tahun di bulan Ramadan. Jadi Nabi tadarus Al-Qur'an kalau bulan Ramadan itu ya tadarusnya bersama dengan siapa? Dengan Jibril. Wal afdalu tilawatuhu nazran, adapun keutamaannya baca Al-Qur'an itu ya tilawatuhu nazran, membaca dengan melihat, dengan tartil ya, membaca dengan tartil, nazran dan melihat. Tartil itu ya sesuai hukum-hukum tajwidnya.
illa idza arada ay yuqawwiya hifdzahu ay yuhaffiza ghairuhu, kecuali jika memang ada maksud untuk menguji hafalannya atau menguji hafalannya orang lain gitu. Jadi keutamaan membaca Al-Qur'an itu melihat, binawar, dengan melihat. Kecuali memang ada tujuan menghafalkan, artinya menguji, memperkuat hafalannya, maka itu ya silakan dengan tidak melihat. Wa yustahabbu lil qari'i ay yatadabbarul qiraah, dan disunnahkan membaca Al-Qur'an itu dengan mentadabburi ya. Mentadabburi itu merenungkan makna-makna Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an ini sebenarnya mudah untuk kita renungkan, mudah untuk dipahami, asalkan mau belajar, itu saja. Ya karena kata Nabi, jangan sampai kamu ini baca Al-Qur'an tapi hanya sampai tenggorokan. Apa yang dimaksud sampai tenggorokan itu? Kamu senang baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu tidak menjadi prinsip dalam kehidupanmu, gitu loh kata Nabi. Nah, maka untuk seperti itu salah satunya ya mentadabburi, merenungi makna-makna Al-Qur'an agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama mau belajar bisa memahami Al-Qur'an itu. Ya karena aneh kalau orang Islam tidak, ya mohon maaf, tidak bisa paham Al-Qur'an, hanya paham dengan maknanya, dengan maksudnya. Selama mau belajar ya, itu aneh. Karena orang kafir saja loh paham terhadap Al-Qur'an. Loh, Al-Qur'an ini kan diturunkan untuk dipahami orang kafir. Maka ya orang-orang jahiliyah, kafir jahiliyah masanya Nabi itu banyak masuk Islam karena memperhatikan, mempelajari Al-Qur'an. Sayyidina Umar saja kan karena merenungkan surat Toha, akhirnya bisa masuk Islam. Artinya jika orang kafir pun bisa paham Al-Qur'an, kenapa tidak orang Islam? Gitu. Ya, selama mau belajar ya. Ya memahami Al-Qur'an itu ya jangan seenaknya sendiri, ada kitab-kitabnya. Kalau memahami Al-Qur'an dengan penafsiran-penafsiran sendiri, ya falyatajahaz ilan nar, siap-siap masuk neraka sudah. Nah, jadi jangan hanya kita itu senang baca Al-Qur'an, tapi bagaimana kita berusaha nilai-nilai dalam Al-Qur'an itu ya masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu kita harus praktekkan. Wa yurwa an Ikrimah ibni Abi Jahal, dan diriwayatkan dari Ikrimah anaknya Abu Jahal, wa huwa min kibari sahabati radhiyallahu anhum. Jadi Abu Jahal ini punya anak Ikrimah. Ikrimah ini justru ya jadi pembesarnya sahabat, artinya tokoh ya, jadi seorang tokoh. Jadi bapaknya jadi tokohnya orang kafir, anaknya yang nama Ikrimah ini jadi tokohnya para sahabat. Jadi Ikrimah meriwayatkan annahu idza bada'a yaqra'u yusha alaihi, bahwasanya Ikrimah ini kalau baca Al-Qur'an itu terkadang sampai ya pingsan-pingsan. Wa yaqulu, dan berkata, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ya ini adalah firman-Nya Allah. Ini adalah firman-Nya Allah gitu. Ini kan luar biasa, berarti tadabbur betul ini kan. Wa ammal ajalatu bil qiraati, wa ammal ajalatu bil qiraati, adapun memburu ya, terburu-buru di dalam membaca bima yusammal hadramah, jadi sampai disebut hadramah. Faman hiyun anha, maka hal ini ya mestinya dicegah. Khawatir hukum-hukum tajwidnya kan tidak terlaksana dengan baik. Jadi orang yang baca buru-buru dan
menyalahi hukum-hukum tajwid itu disebut hadhromah istilahnya. Wa mudarasatul Qur'ani afdalu, dan mudaris ya, mudarasah Quran itu lebih utama. Mudarasah Al-Qur'an ini seperti ini. Ada yang baca, ada yang memperhatikan. Itu mudaris, mudarasah ya. Tadarus lah istilahnya. Wal mudarasatu hiya ayyaqra'a ala ghairihi. Ya, adapun mudaras itu adalah membaca atas orang lain. Nah, jadi ada yang membaca, ada yang memperhatikan. Jadi biar bisa dikoreksi salah tidaknya. Wa yaqra'u ghairuhu alaihi ma qara'ahu. Itu ya. Dan membacakan ya, membacakan Al-Qur'an kepada orang lain. Fa in qara'a ma ba'dahu wa hakadha fa hiya ibaratun hasanatun. Itu ya, ini hikayah tentang membaca Al-Quran, memperbanyak. Jadi mestinya di bulan Ramadan ya ditambah jumlah bacaan Al-Qurannya. Walahum, dan atas mereka ai-sholihin, orang-orang soleh, adatun muhtalifatun fi qadri ma yahtimuna bihi. Ada budaya yang istilah yang muhtalifatun fi qadri ma yahtimuna bihi. Fakana ba'duhum yahtimu fi syahraini. Nah, ini. Jadi orang-orang soleh itu mempunyai kebiasaan tersendiri di dalam kemampuan menghatamkan Al-Quran. Ada sebagian yahtimu fi syahraini, hatam dalam 2 bulan. Jadi 2 bulan hatam. Wa ba'duhum fi syahrin, sebagiannya lagi ada yang hatam 1 bulan. Wa ba'duhum fi asyrati ayyam, sebagiannya lagi ada yang bisa hatam dalam 10 hari. Wa ba'duhum fi thamanin, ada yang bisa hatam 8 hari. Wa ba'duhum fi sab'in, ada yang hatam 1 minggu hatam. Wa humul aktsarunah, dan yang hatam 1 minggu ini yang banyak jumlahnya. Ini orang-orang soleh ya di dalam menghatamkan Al-Quran. Wa ba'duhum fi sittin, ada sebagian yang hatam dalam 6 hari. Ada. Wa ba'duhum fi khamsin, hatam 5 hari ada. Wa ba'duhum fi arba'in, hatam 4 hari ada. Wa ba'duhum fi salatin, hatam 3 hari ada. Tiap 3 hari ada hatam. Wa ba'duhum fi tsnaini, 2 hari ada yang hatam. Ini orang-orang soleh ya. Makanya tadi di awal dijelaskan. Ai-sholihin, orang-orang soleh itu mempunyai kebiasaan yang beda-beda. Wa ba'duhum fi yaumin wa lailatin, bahkan ada yang sehari semalam hatam. Wa minhum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, yang hatam 1 hari 1 malam ini hatam diantaranya adalah sahabat Utsman, Utsman bin Affan. Wa Tamim ad-Dari, dan Tamim ad-Dari. Wa Sa'id bin Jubair. Wa Mujahidun, dan Imam Mujahid. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk bagian yang hatam, bisa hatam 1 hari 1 malam. Wa ba'du fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini, bahkan ada yang 1 hari 1 malam itu 2 kali hatam. Wa hakadza yaf'alul Bukhari fi Ramadan. Lah ini yang biasa dilakukan oleh Imam Bukhari, rawi hadis terkenal ini, ketika bulan Ramadan. Jadi Imam Bukhari khusus bulan Ramadan, beliau ini hatam Al-Quran sehari semalam itu 2 kali hatam. Ya, karena mungkin fadilah bulan Ramadan ya. Fakana yusalli bi ashabihi kulla lailatin ila ayyahtimah. Wa yaqra'u fi nahari khatmatan yahtimuha indal iftar. Nah, ini Imam Bukhari perawi hadis ini ketika bulan Ramadan sehari semalam hatam 2 kali. Siang 1 kali hatam, malamnya 1 kali hatam. Wa minhum man kana yahtimu salatan, bahkan ada yang bisa hatam 3 kali.
Wa minhum man kana yahtimu arba'an bil laili wa arba'an bin nahar. Bahkan ada yang bisa hatam 4 kali di malam dan 4 kali di siang. Wa hadza, nah ini ya. Jadi ini biar jelas. Karena kalau kita tidak paham kepada keilmuan, nalar ini akan susah menerima. Ya kok bisa? Al-Qur'an ini kan 30 juz gitu. Kenapa bisa sehari semalam bisa hatam 4 kali? Ini dijelaskan, dipertegas ya. Wa hadza mimman khuriqat lahumul adatu wa ba'duhum akramahullahu bi aktsar min hadza. Lah ini adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Khuriqatul ada itu di luar kebiasaan. Dan ini biasanya orang-orang tertentu yang bisa seperti ini. Jadi mendapatkan karomah, kemuliaan khusus memang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qustolani, berkata siapa Imam Qustolani, faqad kana ba'dhum yaqra'u arba'a khatamatin bil laili wan nahar. Bahwasanya yang bisa hatam 4 kali siang, 4 kali malam, berarti 8 kali sehari semalam. Wa ruwiya diriwayatkan anna Syekh Abad Thahir al-Muqaddasi kana yaqra'u fil yaumi wa lailati 15 khatmatan. Nah ini Syekh At-Tahir Al-Muqaddasi ini justru dalam sehari semalam bisa hatam 15 kali. Nah sekali lagi ini khuriqatul adat, di luar kebiasaan. Ya harus percaya, karena ini kan dunia karomah. Karena kalau tidak percaya ini nanti akhirnya tidak percaya Isra Mi'raj juga. Sudah. Ya ini ya tentang hikayah qiraatil Quran. Wa ruwiya anna Syaikhun Najmuddin Asbihani wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.